Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurbani Hawa, NIM 2488201030 dari Prodi PBSI semester 2, mata kuliah menyimak dan memirsa, tahun akademik 2024-2025, dosen pengampu Bapak Unes MPD, Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Baik, saya di sini akan mempresentasikan pertemuan keempat, yaitu tentang aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang menyimak merupakan keterampilan vital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era informasi yang serba cepat, menyimak untuk mendengarkan dengan efektif dan memahami informasi yang disampaikan menjadi sangatlah penting. Namun, banyak faktor yang dapat menghambat proses menyimak dan mempengaruhi hasil dari proses mendengarkan. Baik, kita memasuki materi pertama, yaitu membahas tentang menyimak tepat guna. Apa itu menyimak tepat guna? Menyimak tepat guna merujuk pada proses mendengarkan yang fokus dan bertujuan untuk memperoleh informasi spesifik yang dibutuhkan. Nah, dalam menyimak tepat guna ada upaya. Upaya melakukan menyimak tepat guna itu dengan yang pertama, tentukan tujuan menyimak. Tentukan tujuan menyimak dengan kita sebelum mendengarkan pikiran apa yang ingin kita dapat dari sesi menyimak. Kita harus memfokuskan pikiran kita dengan sesi menyimak tersebut. Contohnya, jika kita sedang mendengarkan presentasi tentang strategi marketing, bertujuan agar kita mungkin untuk memahami strategi baru dan mendapatkan ide untuk kampanye kita atau menemukan peluang kolaborasi. Yang kedua itu upaya fokus dan konsentrasi. Nah, dengan cara hindari gangguan seperti gangguan notifikasi handphone, gangguan tempat, terlalu bising, dan harus fokuskan perhatian pada pembicara. Selanjutnya ada aktif dalam menanggapi dengan cara ajukan pertanyaan. Jika kita ada yang tidak jelas atau yang tidak paham, jangan ragu untuk bertanya. Nah, upaya yang terakhir itu dengan mengevaluasi informasi. Setelah mendengarkan, kita tuh evaluasi informasi yang kita terima, seperti pertanyaan sumber informasi. Ada yang bertanya, kita evaluasi pertanyaan tersebut, kita validasi datanya, dan kita ambil kesimpulan yang ada. Materi selanjutnya adalah kendala menyimak efektif. Nah, kendala menyimak efektif adalah segala hal yang menghalangi seseorang untuk mendengarkan dan memahami informasi dengan baik. Nah, kendala-kendala menyimak efektif tersebut seperti gangguan eksternal. Gangguan eksternal seperti suara bising, suara kendaraan, obrolan teman, suara musik, bisa mengalihkan perhatian kita dan membuat fokus kita menjadi sulit. Lalu selanjutnya ada gangguan internal. Gangguan internal itu masuk dalam pikiran berkelena, seperti memikirkan hal lain seperti pekerjaan, masalah pribadi, atau rencana liburan yang akan datang, bisa membuat kita kehilangan fokus pada pembicaraan yang di depan. Lalu adanya faktor lain, seperti kecepatan berbicara. Pembicara yang mengasih kita materi itu berbicaranya terlalu cepat,
atau terlalu lambat sehingga bisa membuat kita kesulitan mengikuti alur pembicaraan tersebut. Lalu ada bahasa, perbedaan bahasa, dialek, atau gaya bahasa bisa membuat kita kesulitan memahami pesan apa yang disampaikan oleh pembicara. Lalu, tips mengatasi kendala masalah-masalah yang di atas itu dengan kita cari tempat yang tenang. Pilihlah tempat yang tenang dan bebas gangguan untuk kita dapat fokus untuk menyimak. Yang kedua, atur konsentrasi. Cara mengatur konsentrasi, gunakan teknik relaksi atau mindfulness untuk mencernihkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Yang terakhir, ada ajukan pertanyaan. Jika ada yang tidak dipahami, jangan ragu untuk bertanya kepada pembicara atau kepada pemateri. Materi selanjutnya ada perilaku menyimak faktual dan empatik. Menyimak faktual berfokus pada memahami informasi objektif dan data yang disampaikan dalam pesan. Sedangkan menyimak empatik berfokus pada memahami perasaan, memahami emosi, dan perspektif pembicara yang di depan. Materi selanjutnya membahas tentang hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak. Pengertian dari hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak mengacu pada faktor-faktor yang dapat membantu seseorang menjadi pendengar yang lebih efektif. Merupakan strategi dan teknik yang dapat diterapkan untuk membuat seseorang lebih fokus, memahami, dan mengingat informasi yang didengar. Adapun cara agar hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak itu seperti fokus dan konsentrasi ke depan, aktif dan berpartisipasi, kritis dan evaluasi, dan tingkatkan kesadaran diri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.